Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Vakum dan ini adalah video ke-10. Pada tahun 1960-an, psikolog Stanley Milgram melakukan serangkaian studi tentang konsep kepatuhan dan otoritas. Eksperimennya menginstruksikan untuk memberikan kejutan tegangan tinggi yang semakin tinggi kepada aktor di ruangan lain yang akan berteriak dan akhirnya terdiam saat guncangan menjadi lebih kuat. Guncangan itu tidak nyata, tetapi peserta penelitian dibuat untuk percaya bahwa itu benar. Hari ini, eksperimen Milgram secara luas dikritik atas dasar etika dan ilmiah. Namun kesimpulan Milgram tentang kesediaan manusia untuk mematuhi figur otoritas tetap berpengaruh dan terkenal. Dalam versi eksperimen Stanley Milgram yang paling terkenal, 40 peserta pria diberitahu bahwa eksperimen tersebut berfokus pada hubungan antara hukuman, pembelajaran, dan memori. Eksperimen kemudian memperkenalkan setiap peserta kepada individu kedua, menjelaskan bahwa individu kedua ini juga berpartisipasi dalam penelitian. Peserta diberitahu bahwa mereka akan secara acak ditugaskan untuk berperan sebagai guru dan pelajar. Namun individu kedua adalah seorang aktor yang disewa oleh tim peneliti dan penelitian itu diatur sedemikian rupa sehingga peserta yang sebenarnya akan selalu ditugaskan untuk peran guru. Selama pembelajaran, pembelajar ditempatkan di ruangan yang terpisah dari guru atau peserta sebenarnya. Tetapi guru dapat mendengar pembelajar melalui dinding. Eksperimen mengatakan kepada guru bahwa pelajar akan menghafal pasangan kata dan menginstruksikan guru untuk mengajukan pertanyaan kepada pelajar. Jika peserta didik menjawab salah untuk pertanyaan, guru akan diminta untuk memberikan kejutan listrik. Dimulai pada tingkat yang relatif ringan yaitu 15 volt dan meningkat hingga 450 volt. Meskipun sebenarnya kejutan itu palsu, tetapi peserta dituntut untuk percaya bahwa itu nyata. Peserta diinstruksikan untuk memberikan kejutan yang lebih tinggi kepada peserta didik dengan setiap jawaban yang salah. Ketika kejutan 150 volt diberikan, pelajar akan berteriak kesakitan dan meminta untuk meninggalkan ruang belajar. Dia kemudian akan terus menangis dengan setiap kejutan sampai level 330 volt, di mana dia akan berhenti merespon. Selama proses ini, setiap kali peserta menyatakan ragu-ragu untuk melanjutkan penelitian, peneliti akan mendesak mereka untuk melanjutkan dengan instruksi yang semakin tegas, yang berpuncak pada pernyataan, Anda tidak punya pilihan lain, Anda harus melanjutkannya. Studi berakhir ketika peserta menolak untuk mematuhi permintaan eksperimen, atau ketika mereka memberi pelajar kejutan tertinggi pada mesin yaitu 450 volt. Milgram menemukan bahwa peserta mematuhi eksperimen dengan kecepatan tinggi yang tidak terduga. Sebanyak 65% peserta memberikan kejutan 450 volt kepada pelajar. Eksperimen Milgram telah banyak dikritik atas dasar etika. Peserta Milgram dituntun untuk percaya bahwa mereka bertindak dengan cara yang merugikan orang lain. Sebuah pengalaman yang bisa memiliki konsekuensi jangka panjang. Selain itu, investigasi oleh penulis Gina Perry menemukan bahwa beberapa peserta tampaknya belum sepenuhnya diwawancarai setelah penelitian. Mereka diberitahu berbulan-bulan kemudian atau tidak sama sekali.
bahwa kejutan itu palsu dan pelajar tidak dirugikan. Studi Milgram tidak dapat diciptakan kembali dengan sempurna hari ini karena para peneliti saat ini dituntut untuk lebih memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan subjek penelitian manusia. Para peneliti juga mempertanyakan validitas ilmiah dari hasil Milgram. Dalam pemeriksaan studinya, Perry menemukan bahwa eksperimen Milgram mungkin telah keluar dari naskah dan menyuruh peserta untuk mematuhi lebih banyak daripada naskah yang ditentukan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peserta mungkin telah mengetahui bahwa pelajar tidak benar-benar dirugikan. Dalam wawancara yang dilakukan setelah penelitian, beberapa peserta melaporkan bahwa mereka tidak berpikir pelajar dalam bahaya nyata. Pola pikir ini kemungkinan besar telah mempengaruhi perilaku mereka dalam penelitian. Milgram dan peneliti telah melakukan berbagai percobaan dari waktu ke waktu. Tingkat kepatuhan peserta terhadap tuntutan eksperimen sangat bervariasi dari satu studi ke studi berikutnya. Misalnya, ketika peserta berada lebih dekat dengan pelajar, misalnya di ruangan yang sama, mereka cenderung tidak memberikan tingkat kejutan tertinggi kepada pelajar. Versi lain dari penelitian ini membawa 3 guru ke dalam ruang eksperimen sekaligus. Satu adalah peserta nyata dan 2 lainnya adalah aktor yang disewa oleh tim peneliti. Selama eksperimen, 2 guru non-peserta akan berhenti karena tingkat keterkejutan mulai meningkat. Milgram menemukan bahwa kondisi ini membuat peserta nyata jauh lebih mungkin untuk tidak mematuhi eksperimen juga. Hanya 10% dari peserta memberikan kejutan 450 volt kepada pelajar. Dalam versi lain dari penelitian ini, 2 peneliti hadir dan selama percobaan mereka akan mulai berdebat satu sama lain tentang apakah itu benar untuk melanjutkan penelitian. Dalam versi ini, tidak ada peserta yang memberikan kejutan 450 volt kepada pelajar. Para peneliti telah berusaha untuk mereplikasi studi asli Milgram dengan perlindungan tambahan untuk melindungi peserta. Pada tahun 2009, Jerry Berger mereplikasi eksperimen Milgram yang terkenal di Universitas Santa Clara dengan perlindungan baru. Tingkat kejut tertinggi adalah 150 volt saja, dan peserta diberitahu bahwa kejutan itu palsu segera setelah percobaan berakhir. Selain itu, peserta disaring oleh psikolog klinis sebelum percobaan dimulai, dan mereka yang ditemukan berisiko reaksi negatif terhadap penelitian dianggap tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Berger menemukan bahwa peserta mematuhi pada tingkat yang sama dengan peserta Milgram, yaitu 82,5%. Peserta Milgram memberi pelajar kejutan 150 volt, dan 70% peserta Berger melakukan hal yang sama. Interpretasi Milgram dari penelitiannya adalah bahwa orang biasa mampu melakukan tindakan yang tidak terfikirkan dalam keadaan tertentu. Penelitiannya telah digunakan untuk menjelaskan kekejaman seperti Holocaust dan genosida Rwanda, meskipun aplikasi ini sama sekali tidak diterima atau disepakati secara luas. Yang terpenting, tidak semua peserta mematuhi tuntutan eksperimen, dan studi Milgram menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan orang untuk menentang otoritas. Faktanya, seperti yang ditulis oleh sosiolog Matthew Hollander, kita mungkin dapat belajar dari peserta yang tidak patuh karena strategi mereka memungkinkan kita untuk merespon secara lebih efektif situasi yang tidak etis. Eksperimen Milgram menunjukkan bahwa manusia rentan untuk mematuhi otoritas, tetapi juga menunjukkan bahwa kepatuhan tidak dapat dihindari. Saya undur diri, jangan lupa bernafas. See you.
in the next video.